Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini adalah praktikum kita yang kedua ya di farmasi fisik. Jika ada yang ingin didiskusikan atau yang belum dimengerti dari eh, bahan-bahan yang sudah saya upload di sistem UASA, saya persilahkan. Izin untuk bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya masih agak sedikit bingung tentang yang mesh-nya itu untuk ukuran partikelnya. Apakah ada persen tertentu? Maksudnya harus sama semua atau ukuran partikelnya sebelum dilakukan tap density itu? Mm-mm. Dari Oh, video yang pembelajaran yang diberikan itu menggunakan ayakan berapa kalau boleh tahu? itu Bu, saya kurang bisa membaca ukuran mesh-nya. Tidak ada penjelasannya. Tidak ada, Bu, cuma gambar aja gitu. Hmm. Anda sudah pernah membaca USP? Melihat USP, United State Pharmacopoeia, bagaimana kita mengukur kerapatan suatu partikel? Mohon maaf, belum, Bu. Nah, terus kita ngapain nih sekarang? Hari ini kita praktikum ngapain? Uji keramatan. Ya, terus kalau kita tidak membaca sendiri, bagaimana kita bisa memahami? Nah, itu kita melakukan diskusi melalui Webex ini ya. Pemahaman Anda harus dikaji ulang nih. Apa yang sudah ada di OASE, Anda cek sendiri agar Anda siap untuk praktikum hari ini. Gitu. Jadi kalau belum membaca USB, apa yang Anda tidak tahu, jadi tidak bisa Anda tanyakan di diskusi ini gitu. Padahal di situ di pembelajaran itu kita berpacu atau berpangku pada yang namanya kompendia standar pengujian yang kita ambil di United States Pharmacopoeia. Ada yang mau menceritakan apa yang sudah Anda pahami atau sudah Anda gali atau Anda cari yang berkaitan dengan uji kompresibilitas atau uji kerapatan partikel padatan yang kita lakukan hari ini. Ada yang bisa membantu teman Anda yang belum membaca USB? Mohon izin ya, Bu. Silahkan. Saya mohon maaf Ibu, sebelumnya saya tidak membaca USB-nya langsung, tetapi, sempat membaca beberapa, jurnal atau publikasi-publikasi yang menggunakan sumber USB seperti itu, Bu. Oke, silahkan. Gimana? Baik, saya mencarinya itu berdasarkan video yang sudah, disediakan. Nah, Mm-mm. di Mm-mm. dalam video itu kan dikatakan bahwa, kalau misalnya, gelas sebentar Ibu. Kalau misalnya itu kalau kita menggunakan mohon maaf apakah suara saya tidak terdengar, Ibu? Terdengar, terdengar, terdengar jelas. Baik, untuk yang saya sempat cari di, beberapa publikasi itu yang mengenai kerapatan untuk, Mm-mm. untuk kita menggunakan tap density dalam kita mengukur kerapatan suatu partikel itu, diusahakan
disarankan untuk set pertama itu adalah 500 kali gitu. Berarti untuk ketukan pertama yang kita gunakan Mm-mm. saat kita melakukan uji kerapatan menggunakan tape density itu digunakan 500 kali berdasarkan USP seperti itu, Bu. Mm-mm. Terus yang ditanyakan tadi teman Anda itu, ya kan nih sebelum kita memasukkan sampel kita ke alat untuk mengukur kerapatan, di video itu diayak. Nah, yang ditanyakan adalah ayakannya nomor berapa atau adakah ketentuan nomor ayakan yang harus kita gunakan? Baik, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Mm-mm. Eh, Kalau berdasarkan video yang saya tonton, yang sudah disediakan di Oase, itu Mm-mm. ada ditampilkan, ada ayakan sampel yang digunakan. Di situ tertulis pada ayakannya ada nomor 40. Akan tetapi Mm-mm. Baik, akan tetapi, di bagian dekat panahnya itu ada, tulisan nomor 18 yang sepertinya itu ditambahkan Mm-mm. ulang gitu, bukan dari alat ayakannya seperti itu, Bu. Mm-mm. Sebenarnya itu juga saya masih bingung sih, Bu, sebenarnya itu ayakan nomor berapa ya. Terus sempat mencari karena Mm-mm. karena terkendala tidak memiliki USB, Mm-mm. digital maupun non digital itu saya mencari Mm-mm. di jurnal-jurnal, tapi, Mm-mm. nggak ada gitu, Bu. Maksudnya, belum mendapatkan ayakan berapa sih sebenarnya berdasarkan USB seperti itu, Ibu. Oke, Itu bisa jadi pembelajaran yang pertama yang kita lakukan hari ini adalah Anda mutlak mencari USB atau memiliki USB. Oke, mau tidak mau nih, ya, karena kita melakukan pengujian berdasarkan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Oke, bukan kita nak mulai keto atau memang karena kakak kelas seperti itu atau dosennya seperti itu, jadi saya mengujinya begitu. Enggak, saya akan mendidik kalian bahwa anda harus melakukan apa yang yang telah tertulis dan tulislah apa yang telah dilakukan. Itu prinsip pengujian oleh seorang calon apoteker nantinya. Oke. Jadi pembelajaran yang pertama adalah mau tidak mau Anda harus punya yang namanya USP, Anda harus punya yang namanya Farmakope Indonesia karena kita di Indonesia. Tapi paling tidak nanti Anda punya bekal bahan untuk Anda melalui ujian yang namanya OC Apoteker. OC Apoteker itu biasanya menggunakan bukan farmakope tapi United States Farmakope sebagai dasar pengujian apapun. Oke. Walaupun Anda semester 3 gitu ya, mau tidak mau Anda harus memiliki paling nggak USB e-booknya ataupun kalau tidak berarti Anda harus fotokopi yang namanya USB. Oke. Itu manfaat kenapa kita melakukan diskusi hari ini. Anda memberikan masukan, Anda meluruskan yang sudah ada gitu ya. Kalau tidak Anda membaca sendiri seperti teman Anda tadi yang NIM 51 sudah berusaha mencari gitu. Itu udah saya sangat hargai itu. Anda sudah ingin tahunya lebih 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 dalam lagi gitu ya, mengecek sendiri. Nah, itulah yang harus menjadi kebiasaan kita sebagai seorang calon farmasis ya. Tidak hanya iya aja, nerimo aja, tapi bisa melakukan argumen kalau seandainya tidak benar. Nah, di video di situ ada ayakannya nomor 40 gitu ya. Karena di lab kita punyanya ayakan 40. Oke, tapi kalau di kompendia di USB di situ sudah tertulis bahwa sebelum kita melakukan pengujian, sampel yang kita akan tentukan kompresibilitasnya gitu ya, harus diayak dengan ayakan nomor 18 sehingga saya tulis di situ. Ya, itu sesuai dengan peraturan atau hal yang tertulis di USP. Coba cek sendiri. Oke, itu yang pertama. Kenapa berbeda ya? Karena memang di lab kita nggak punya 18. Tapi di situ ada keterangannya. Keterangan itu muncul bukan karena saya suka 18. Tidak. Di kompendia USP mensyaratkan adalah menguji kompresibilitas atau kerapatan serbuk menggunakan ayakan nomor 18 terlebih dahulu. Mohon dicek sama-sama, gitu ya, dicari sama-sama, gitu ya.
Nah, karena di jurnal nggak ada, di jurnal-jurnal itu biasanya tidak lengkap ya metode yang digunakan atau modifikasi metode sesuai dengan kompendia yang sudah ada. Biasanya begitu keterangannya. Tapi Anda harus cek sendiri, langsung sendiri, baca sendiri dengan mata kepala Anda sendiri bahwa di situ ada petunjuk dari USB kita menggunakan ayakan nomor 18. Kenapa kita ayak gitu? Karena eh, kita harus menguji berdasarkan sifat real dari partikelnya. Karena kalau seiring penyimpanan biasanya beberapa partikel itu akan menyerap lembab sehingga ukuran partikelnya akan lebih besar. Itu ya, dia berikatan satu sama lainnya sehingga ukurannya partikelnya akan lebih besar. Nah, itu tidak mencerminkan ukuran partikel atau bentuk partikel yang sesuai dengan aslinya. Sehingga kita harus memperlakukan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam alat tape density, yaitu dengan diayak terlebih dahulu. Nah, ayakannya nggak sembarang gitu ya. Ayakannya diminta adalah ayakan 18. Nah, itu mutlak harus kita penuhi agar pengujian yang kita lakukan itu valid gitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan selain pengayakannya, ayakannya nomor berapa, dan boleh nggak kita pakai pengayak yang lain? Apakah sudah jelas? Dasarnya dari mana? Mohon izin, Bu. Saya Ya, izin silahkan. sebelumnya perkenalkan saya Niludia Tantri, NIM 2096. Dari yang saya baca itu kan untuk pertama itu pas pengayakan itu 500 ketukan. Uh, untuk mencari manfaat finalnya sebanyak kurang dari 2% itu kalau misalnya udah pas gitu kan. Namun kalau misalnya belum dikurang dari 2%, itu dinaikkan ketukannya jadi 750. Nah, kalau misalnya belum juga, itu dinaikkan ketukannya lagi menjadi 1.250. Nah, kalau misalnya di ketukan 1.250 ini belum didapatkan manfaat finalnya, itu apakah dinaikkan lagi ketukannya atau tidak, Bu? Oke, Eh, kembali lagi saya tanyakan, belum membaca USB berarti ya? Iya, Bu, belum, Bu. Mm-mm. Nah, ini eh, berarti dari diskusi ini kita belajar lagi nih ya sebagai seorang mahasiswa. Berarti tugas kita selain menerima saja, jadi kita mencari ya sendiri. Nah, tadi saya luruskan ya, bukan pada saat pengayakan kita ketuk 500 tidak ya. Itu hal yang berbeda. Nanti kalau Anda melakukan apa yang Anda tadi katakan secara lisan, bukan pada saat kita mengayak ketukannya 500. Jadi kita ayak dulu ya eh, apa serbuknya, kemudian kita timbang, berapa yang kita timbang? Kalau boleh tahu, 96. Niluh Diah Tantri, berapa yang kita harus timbang? Eh, kalau misalnya pada prosedur kerja itu yang saya baca sebanyak 10 gram, Ibu. Nah, berarti nggak baca lagi di USB Kentara ya. Oke, ada yang mau menambahkan berapa yang harus kita timbang setelah kita ayak dengan Izin ayakan menjawab, nomor gram, Ibu. 18? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Baik Bu, perkenalkan saya Dewi Wulandari. Mm-mm, Yang saya baca itu sampel itu ditimbang sebanyak 100 gram Ibu. 100 gram. Ada exactly 100 gram, ada boleh apa namanya yang diperbolehkan rentangnya atau kesalahannya? Kalau tidak salah 0,1% ya Ibu. Oke, 100 gram plus minus 0,1%. Ya, dicatat ya. Setelah Anda mengayak sampel, oke, dengan ayakan nomor 18, kemudian Anda timbang sampel tersebut 100 gram plus minus 0,1%. Oke, terus lanjut setelah itu
Silahkan lanjutkan pengujiannya. Ada yang mau berdiskusi atau menyatakan pemahaman Anda sejauh ini? Step 1 sudah terpecahkan bahwa Anda mengayak terlebih dahulu dengan ayakan nomor 18. Step 2, Anda menimbang dengan bobot sampel itu 100 plus minus 0,1% gram, ya. Terus langkah ketiga, silahkan. Izin Agak sama nih menjawab, Ibu. pemahaman Anda, Terus silahkan. ya izin Saya menjawab. Bu. Ya, Yayan Nasri. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi yang pertama sudah kita menyiapkan alat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pengayakan dengan yang seperti tadi dikatakan oleh Ibu harus mutlak menggunakan ayakan nomor 18 berdasarkan USP. Kemudian yang ketiga kita melakukan timbangan yaitu 100 gram plus minus 0,1% atau tingkat akurasinya 0,1%. Kemudian yang keempat itu kita menuang bahan ke dalam gelas ukur yang tersedia seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti yang berdasarkan pada USP yaitu sampel kita 100 gram, ketika dituang dalam gelas itu ukurannya menempati volume 150 sampai 250 ml. Itu kan pertama kita menggunakan ukuran gram. Kemudian setelah kita masukkan ke gelas ukur kan ukurannya menjadi mililiter. Nah, kalau misalnya volumenya itu antara 150 sampai 250 berarti kita menggunakan gelas ukur 250 ml. Akan tetapi kalau misalnya 100 gram yang sampel kita 100 gram tadi setelah kita tuang ke dalam gelas ukur dengan volume 50 sampai 100 ml, maka kita menggunakan gelas ukuran 100 ml. Kalau misalnya di USP itu disarankan gelas ukur kita adalah 250 ml. Kemudian yang tahap selanjutnya atau tahap kelima yaitu mengamati volume ruah. Volume ruah itu volume yang ditempati oleh sejumlah sampel pada saat sebelum kita melakukan pengetukan atau sebelum menggunakan tape density. Selanjutnya, yang keenam itu kita pastinya sekarang sudah menggunakan tape density-nya dengan cara menghidupkan atau menekan tombol power di tape density-nya. Selanjutnya, tahap yang ketujuh itu kita mengatur jumlah ketukan. Kalau di USB sendiri ditentukan harus mengeset atau mengatur ketukan pertama itu 500 ketukan. Namun di sini perlu diingat bahwa ketukan 0 atau sebelum ketukan atau volume ruah tadi harus dicatat terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang ke-8 yaitu menekan. Saya stop dulu ya. Volume ruah kita sebut dengan V0 ya, yang harus kita catat. Terus lanjutkan, silakan. Baik Ibu. Selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu menekan tombol start. Tadi setelah kita mengatur jumlah ketukan yang akan kita lakukan, kita harus menekan tombol start. Namun setelah saya nonton beberapa video lagi, ada alat tape density itu yang kita harus secara manual mengatur USB mana yang akan kita gunakan. Kan itu ada dua tempat USB, dua tempat gelas ukur atau 2 USB. Nah, itu ada beberapa alat yang harus kita set sendiri USB mana yang harus digunakan. Selanjutnya yang tahap yang ke-9 yaitu setelah alat tape density ini berhenti, kita melakukan pengukuran volume manfaat. Volume manfaat atau VF. Volume manfaat ini volume yang ditempati oleh bobot partikel setelah mengalami ketukan. Nah, di sini perlu dicatat, kan tadi ketukannya 500 kali. Proses yang sama itu harus diulang dengan ketukan sebanyak 750 kali. Nah, setelah melakukan pengamatan untuk jumlah ketukan yang 500 dan 750 itu, jika selisihnya kurang dari 2%, di sini yang dimaksud adalah selisih volume manfaatnya kurang dari 2%, maka itulah yang disebut dengan volume manfaat final. Tetapi kalau misalnya masih lebih dari 2%, kita harus mengulang dengan ketukan yang lebih banyak.
atau 1.250 ketukan. Nah, setelah itu dilihat lagi selisih antara 1.250 dengan yang 750. Berarti dua ketukan terakhir itu harus kurang dari 2%. Kemudian tahap selanjutnya, tahap ke-10, yaitu setelah kita mendapatkan tadi volume ruah atau volume bulk atau V0, dan yang kedua kita mendapatkan volume mampat atau VF, kemudian kita lakukan perhitungan, yaitu menghitung kerapatan ruah dan kerapatan mampat. Untuk kerapatan ruah sendiri itu massa per volume bulknya, kemudian kerapatan mampatnya itu massa per volume mampatnya. Kerapatan mampat itu juga disebut tap density. Selanjutnya, langkah yang ke-11 itu kita menentukan kompresibilitas serbuk. Nah, kompresibilitas serbuk itu dapat dihitung dengan indeks kompresibilitas dan Hassner rasio. Untuk rumus yang indeks kompresibilitas itu kita dapat menggunakan 100 dikali volume ruah atau V0 dikurang volume mampat atau VF-nya per volume ruahnya. Kemudian bisa juga menggunakan 100 dikali kerapatan mampatnya dikurang kerapatan ruahnya per kerapatan mampatnya. Di sini indeks kompresibilitas itu berarti dalam persentase, berbentuk persentase maksudnya. Kemudian untuk Hausner rasio itu dapat dihitung dengan V0 per VF-nya, juga bisa dihitung dengan kerapatan mampat per kerapatan ruahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu setelah kita sudah mendapatkan data-data seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kemudian kita bisa menentukan sifat alir serbuk. Bagaimana caranya? Itu juga sudah tertera di dalam video yang disediakan. Kalau misalnya kita mendapatkan indeks kompresibilitas kemudian Hausner rasionya itu antara 1,00 sampai 1,11, berarti sifat alir serbuknya itu sangat baik atau excellent. Yang saya ketahui seperti itu, Ibu. Jadi final kita adalah kita bisa mengetahui nih sifat alir serbuk dari sampel yang kita gunakan. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya, kenapa dan mengapanya. Mungkin beberapa dari kalian belum paham ya. Yang pertama, kira-kira Kadek Ratnasari Dewi, kenapa sih kalau tadi teman Anda mengatakan, ya step 1 udah jelas, ya mengayak dulu dengan ayakan 18, step 2 sudah declare bahwa kita menimbang 100 plus minus 0,1%. Terus yang ketiga, kita harus meletakkan sampel kita ke dalam gelas ukur. Nah, di alat yang kita punyai, di situ ada dua, gelas ukurnya 250 dan 100 ml. Tadi teman Anda menyatakan bahwa jika sampel kita berada pada volume 150 sampai dengan 250, disarankan kita menggunakan gelas ukur yang 250. Tapi jika sampel kita berada pada volume 50 sampai dengan 100 ml, jadi sampel kita tadi gram ya. Jika kita masukkan ke dalam gelas ukur pasti berubah nih besarannya jadi mililiter. Nah, jika 50 ml sampai dengan 100 ml, kita disarankan yang menggunakan 100 ml. Kenapa hal itu bisa kita lakukan? 54. Kadek Ratnasari Dewi. Mengapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Mbak Kadek Ratnasari Dewi? Kenapa kita menggunakan kalau 150 sampai dengan 250 kita pakai yang 250? Kenapa yang 150 sampai dengan 100 kita pakai yang 100? Izin berpendapat, Bu. Kadek, Kadek ini cewek apa cowok? Kadek Ratnasari Dewi. Saya Rizky, Bu, 655. Mbak Kadek nggak hadir? Hadir, Ibu. Ya, silakan.
Apa pendapat Anda? Apa yang Anda pikirkan? Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Tidak harus benar ya. Jadi saya inginnya Anda aktif karena keaktifan kan ada nih nilai praktikum. Sejauh mana sih pemahaman Anda gitu? Apa sih pendapat Anda? Kan boleh dong punya pendapat masing-masing. Kira-kira apa Mbak Kade? Ya, silahkan Rizky. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kenapa seperti itu pengukurannya? Kalau misalnya yang dari 150 sampai 250 gram itu pakai gelas ukur yang 250 itu, dan kalau misalnya dari 50 gram sampai 150 gram itu pakai yang 150. Itu biar lebih tepat pengukurannya Bu, karena misalnya kalau misalnya kita pakai yang 50 sampai 150 itu di gelas ukur 250, jadinya kayak pengukurannya tuh jatuhnya kayak kurang tepat gitu Bu, karena pengukurannya tuh nggak begitu sesuai sama gelas ukurnya. Seperti itu tuh Bu. Oke, ada jawaban lebih ilmiah lagi? Izin berpendapat. Silakan. Menurut saya, kenapa sampel 150 sampai 250 itu digunakan dengan menggunakan gelas ukur 250 dan kenapa sampel 50 sampai 100 itu menggunakan gelas ukur 100 karena menurut saya jika jika sampelnya itu 150 sampai 250 itu diletakkan di gelas ukur 100 ml itu tidak cukup nanti. Jadi tumpah itu sampelnya. Jadi sehingga menggunakan gelas ukur 250 agar bisa menampung semua sampel dan bisa spesifik. Oke. Oke, selain itu, agar tidak tumpah itu fakta ya, kalau melebihi pasti akan tumpah. Tapi ada nggak ada alasan ilmiahnya dari segi validitas pengukuran? Menjawab, Bu. Ya, silahkan. Karena tingkat akurasinya itu diminta 0,1%. Apa? Akurasi apa nih? Akurasi dari jumlah sampel yang tadi diminta pengukurannya itu, Bu. Akurasi dari sampel yang kita timbang 0,1 itu, Mbak? Artinya tahu nggak akurasi 0,1 kalau Anda menimbang 100,1 boleh nggak? Kan dimintanya 100 gram, tapi kalau Anda nimbang 100,1, 100,10 boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Itu berapa persen? 0,1%, Bu. 0,1%. Yang lain paham nggak? Kalau Anda nimbang 100,2 boleh nggak? Tidak. Tidak boleh, karena lebih dari 0,1%. Oke. Ya, kalau Anda nimbang 99,99 boleh nggak? Gram. Boleh nggak? Tahu nggak akurasi 0,1 itu apa artinya? Jawab, Bu. Boleh, Ibu. Kalau Anda nimbang 99,9 boleh nggak? Boleh. Boleh Boleh ya. Bu. Oke, Anda sekarang calon farmasis nih. Oke, kepekaan itu penting. Ya, baca data itu artinya mengartikan data itu harus paham nih sekarang, anak semester 3. Oke, itu artinya ya.
Nah, sekarang yang kita diskusikan sekarang adalah volume nih atau alat ukur yang kita akan pilih apakah 250 atau yang 100 ml. Adakah kaitannya dengan kepekaan tadi 0,1% dalam menimbang? Setujukah yang lain? Jawaban teman Anda? Atau ada yang tahu selain dia tumpah, kenapa kita harus memilih gelas ukur yang tepat untuk sampel kita yang memiliki volume Menjawab, Bu. tertentu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Tresia, NIM 62. Kalau menurut saya, untuk kenapa? Karena itu dari ketelitian alatnya, Bu. Kalau kita memakai gelas ukur yang 100, itu dengan volume bahan yang 50 sampai 100 itu ketelitiannya akan lebih tinggi daripada kita memakai alat dengan volume 250 mili itu. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kembali lagi, Anda baca lagi Kopendia di depan di bagian ketentuan umum ya, dibaca bagaimana kita mengukur ya, bagaimana kita mengukur bahan di bidang farmasi. Di situ dikatakan bahwa kalau kita menggunakan alat yang memiliki skala, ya, kan gelas ukur ada skala, kemudian burat juga ada skala nanti. Kalau Anda dianalisis, nanti Anda biasa pakai burat untuk titrasi, ya. Terus apa lagi yang ada skalanya? Yang skala itu artinya ada batas-batas di antara satu besaran dengan besaran yang lainnya. Misalnya di antara 1 dengan 2 ada skalanya, ada garis-garisnya. Antara 1 sama dengan 10 ada juga garis-garisnya. Oke, itu namanya skala. Nah, di ketentuan umum, di bagian ketentuan umum di kompendia, di situ disyaratkan bahwa kita boleh menggunakan alat ukur minimal yang kita ukur itu adalah 20% dari batas maksimal yang tertera di dalam alat ukur tersebut. Misalnya begini, kalau dia 100 ml, ya berarti 20% dikali 100 ml berapa yang boleh kita ukur di situ? Bisa ngitung matematika? Kalau alat 20 gram, ukur Bu. kita 100 ml, nah batas minimal sampel yang kita boleh ukur itu adalah memiliki volume 20 ml. Oke, paham ya? Oke? Paham, Ibu. Nah, itu ketentuan. Kenapa? Agar kita waktu menentukan volume sampel tersebut itu valid. Karena validitas itu ditentukan oleh alat yang tepat untuk mengukur. Ya, udah ketentuannya seperti itu. Nah, tadi dikatakan jika Anda punya volume 50 sampai dengan 100 ml, agar tidak tumpah, kan bisa aja jawabannya Anda pakai 250. Ya kan, agar tidak tumpah. Benar tidak? Logikanya gitu kan? Iya tidak? Iya kan? Alat ukur Anda lebih besar daripada volume sampel Anda, kan pasti tidak tumpah. Tapi itu tidak dibenarkan karena kita boleh mengukur gitu ya. Kan kalau volume itu kita ukur, bukan kita timbang kan? Nanti volume V0, VF itu kan kita ukur, kita amati, bukan kita timbang lagi. Itu adalah 20%. Nah, kalau 20% dari 250 itu ada berapa? 50 ml ya? Betul tidak? 20% dari 250 itu adalah 50 Ibu. ml. Ya. Jadi semakin dia melewati batas minimal sebenarnya semakin valid ya. Jadi saya sarankan di situ di apa namanya di video pembelajaran bahwa kalau kita menggunakan sampel 50 sampai dengan 100 gitu, itu diperbolehkan kita menggunakan gelas ukur yang 100 ml karena batas minimalnya bisa kita lewatin gitu ya. Nah, tapi kalau 50 sampai dengan 100 kita pakai 250 gitu ya, itu masih berada di batas minimalnya, borderline-nya dia. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang 100 ml. Nah, lain kalau kita punya sampel 100 ml, boleh kita menggunakan 250
gitu. Boleh nggak? Atau Anda pakai yang 100 ml? Pertanyaan saya. Kalau Anda punya sampel 100 sekarang, Anda mau memilih yang mana? 100 atau 250? Berdasarkan tadi, agar tidak tumpah dan ketentuan minimalnya bisa kita penuhi nih, agar pembacaannya valid. Kira-kira pendapat Anda, saya kasih kasih masalah nih ke Anda. Bisa nggak Anda memutuskan Anda menggunakan alat yang mana? Izin Biar berpendapat, nggak Bu. ragu-ragu nih. Oke, silahkan Mbak Komang. Terima kasih kesempatannya, Bu. Perkenalkan saya Dian, NIM 95. Menurut saya akan menggunakan gelas ukur yang 250, Bu, karena memperhatikan ketelitiannya dan agar nantinya ketika diketukkan itu tidak terjadi tumpahan. Terima kasih, Kalau Bu. 100 kan boleh nih, kan? Boleh, Kenapa nggak 100? Kira-kira kenapa? Kalau 100 mililiter, kenapa nggak 100? maksud saya ketika itu biar tidak ketika diberikan ketukan itu biar tidak ada yang tumpah dan nantinya biar lebih akurat, Bu, lebih baik menurut saya. Menurut Oke, saya jika digunakan 250, Bu. Terima kasih. oke, jawabannya kenapa 250? Karena rentang 250 itu kan minimal 50. Kalau kita punya 100 ya oke. Masih memenuhi batas minimal ya, alat gelas yang kita alat ukur yang kita gunakan. Kenapa nggak 100 ml? Ya karena dia sudah maksimal di 100 ml. Belum kita ketuk, dia jangan-jangan nanti pas kita ketuk sudah meruah keluar. Oke, karena dia memenuhi batas maksimal dari gelas ukur yang kita gunakan. Oke, paham ya? Kalau misalnya 125, Anda memilih yang mana? Kalau misalnya 75, Anda memilih yang mana sekarang? Tadi 100 udah clear. Kalau 75, sekarang Anda pilih yang mana? 250 atau 100 ml? Pendapat Ibu. Kalau menurut saya yang pakai yang 100 ml karena selain ketelitiannya akan lebih tinggi, dia juga tidak akan tumpah karena masih ada space di atasnya gitu. Oke. Masih ada space, kemudian dia sudah memenuhi batas 20 sampai dengan 100 ml, batas minimalnya sudah dilewatin. Kalau 250 boleh nggak? Kira-kira. Baik nggak? Izin berpendapat lagi, Bu. Ya. Kalau menurut saya yang 250 sebaiknya jangan karena itu masih sedikit melewati, tapi sedikit aja dia melewati dari batas minimal pengukurannya. Jadi kalau mau ketelitian yang lebih tinggi, mending pakai yang 100 ml aja. Gitu. Oke, kalau pendapat saya boleh, kenapa tidak gitu ya, karena batas minimalnya 50 sudah terlewati, tapi gitu ya, karena dia volumenya itu di bawah banget gitu ya, kalau 250 itu masih banyak sekali space di atasnya, nanti pada saat Anda melakukan yang namanya pembersihan alat itu agak sulit gitu ya karena dia berada di bawah sekali gitu. Masih banyak ada yang tersisa. Oke, karena batas minimalnya boleh sudah bisa dilewati baik 100 sampai dengan 250 juga boleh kalau yang 75. Cuma kendalanya nanti pas Anda membersihkan alat itu agak menyulitkan Anda karena letaknya di bawah. Dibandingkan dengan yang 100 ml itu kan diameternya akan lebih kecil gitu ya, lebih mudah dalam membersihkannya. Gitu. Jadi secara teknis sudah bisa membayangkan, secara ilmiah sudah saya berikan. Kenapa Anda harus memilih gelas atau alat ukur yang tepat untuk sampel Anda yang memiliki volume yang sekiranya akan berbeda satu sama lainnya. Gitu. Dah. Sudah jelas tahap yang itu dalam pemilihan ini step ketiga nih, milih alat aja kita perhatikan dengan syarat atau alasan ilmiah dan alasan teknisnya.
Sudah jelas dari situ step 3. Saya akan pelan-pelan nih. Jelas, Percuma Ibu. kita berdiskusi cepat-cepat tadi, tapi Anda nggak paham kenapa dan mengapa kita memilih hal tersebut. Oke, bisa saya lanjutkan? Ya, step 3. Bu. Kemudian tadi teman Anda sudah sangat baik mencoba menonton video dari sumber yang lain, gitu ya. Sebelum kita menjalankan start gitu, ada kalanya kita harus benar-benar meletakkannya tepat di mana nih gelas ukur yang sudah berisi sampel ini kita letakkan. Apakah di USB 1, apakah di USB 2? Ya, karena alatnya kalau Anda lihat di video di situ ada tanda nih, ada USB 1 dan USB 2. Gitu. Ya, benar tidak? Nah, boleh nggak kita asal sembarang naruhnya? Kira-kira. Anda biar pasti nih nanti. Kalau seandainya Anda menguji, Anda tahu nih, akan taruh di USB 1 apa USB 2. Berikut alasannya sama seperti tadi. Kenapa Anda memilih 250 dan 100 ml. Boleh nggak kalau saya sukanya USB 2 deh, saya taruh di USB 2. Tapi teman saya USB 1, boleh nggak? Kira-kira. Atau Anda punya pemahaman 250 itu di USB 2, 100 ml harus di USB 1. Apakah itu yang Anda pahami? Ini biar pasti nih, nanti Anda melakukan pengujian. Kira-kira. Riki, Putra, kalau Anda pakai 250, Anda letakkan di mana nih? Gelas yang sudah berisi sampel ini, USB 1 atau USB 2, Mas Riki? Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Menurut saya mungkin di USB 1 karena ukuran lubangnya itu lebih besar dan juga untuk ukuran 250 ml jadi gelas ukur 250 ml jadi agak lebih besar daripada ukuran 100 ml seperti itu mungkin Bu menurut saya. Oke, Anda lihatnya lubangnya lebih besar ya USB 1 ya dibandingkan USB 2, betul? Iya, Ibu. Oke, terus yang lain ada yang mau menambahkan atau nggak setuju dengan Riki? Ada? Narendra? Izin masuk Ibu. Mm-mm. Kalau saya sendiri itu setuju dengan Ricky karena memang kalau dilihat dari gambar itu di bolongan yang di USB 1 itu lebih besar dibandingkan dengan USB yang di USB nomor 2. Oke, dicatat ya. Dimanapun Anda meletakkan boleh. Ya, di gelas ukur 250 itu bisa Anda letakkan di USB 1 dan USB 2. Kita bisa mengatur dimensi dari lubang itu. Oke, lebarnya, kecilnya kita bisa atur. Yang menjadi titik kritis atau titik pentingnya adalah bukan Anda meletakkan di mana, tapi set alatnya apakah sudah kita set di USB 1 atau USB 2. Kalau Anda meletakkannya di USB 2, berarti set alat Anda harus ada, lampu yang menyala itu harus ada di USB 2. Tidak boleh sebaliknya, ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau Anda meletakkan gelas ukur yang berisi sampel itu di USB 2, alat itu harus kita set tepat di USB 2. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda meletakkan di USB 1, alat itu harus kita set di USB 1. Oke, jadi Anda lihat tuh tanda lampu di digital Anda, di alat yang kita punya itu apakah sudah sesuai dengan tempat kita meletakkan sampel. Nah, kalau belum tepat berarti kita harus men-set ulang alat kita.
Oke. Jadi yang pertama gitu, Anda letakkan ya kalau sudah memilih 250 atau 100, Anda letakkan di pegangan gelasnya yang bagian atas gitu ya, di apakah di USB 1 apa USB 2 boleh. Nah, sekarang kita cocokkan dengan alat kita, apakah dia lampunya menyala di USB 1 atau USB 2. Caranya adalah kita tekan yang namanya apa ya, tombol method. Di situ ada bahasa Inggris, tombol namanya method. Ya, Anda tekan method. Nah, begitu Anda tekan tombol method dan menyala suatu lampu berwarna merah di bagian yang namanya USB 1, gitu ya. Kalau Anda letakkan tadinya di gelas ukurnya di USB 1, berarti sudah tepat. Oke, tapi kalau yang menyala ada USB 2, berarti Anda harus tekan lagi nih tombol metodenya agar kursornya atau lampunya berpindah di USB 1 gitu. Paham dari situ? Ya. Jadi dimanapun Anda meletakkan alatnya bisa kita apa namanya diameter tempat takakannya itu bisa kita atur asalkan yang kita letakkan dengan set alat itu sudah sesuai. Ya, tekan tombol method. Oke. Terus langkah berikutnya Anda kalau sudah sesuai tempat sampel Anda dengan lampu warna merah itu menyala di tempat Anda meletakkan USB 1 ya USB 1, Anda sekarang tugasnya adalah mengatur jumlah ketukan. Ya, Anda lihat tuh digitalnya di alatnya nanti berapa ketukan yang muncul karena alat itu bisa saja digunakan oleh orang sebelumnya. Ya, jadi USB diminta adalah ketukan yang pertama adalah 500 ketukan. Ya, dicek kembali benar tidak kata-kata saya di video pembelajaran. 500 ketukan. Anda lihat digitalnya apakah 500 ketukan atau tidak. Ternyata misalnya sebelumnya dia pakainya 750 nih. Kakak kelas atau laborannya pakai 750 gitu. Anda nggak bisa langsung start karena diminta adalah 500 ketukan. Jadi yang Anda tekan adalah tombol set sekarang, tombol set. Tadi kan untuk meyakinkan bahwa letak alat Anda dengan set alat itu sudah tepat, Anda harus tekan tombol method. Sekarang yang ditekan adalah untuk jumlah ketukan Anda tekan tombol set. Ya, sekarang kalau misalnya set, nah ternyata munculnya 750, berarti Anda harus memindahkan kursor. Jadi ada tanda panah naik, ada tanda panah turun. Nah, itu Anda pindah-pindahkan agar dia nanti bisa berkurang nih ketukannya jadi 500 ketukan. Nanti Anda lihat di digitalnya itu, lampunya itu ya 500 ya udah berarti sudah ready nih alatnya untuk di start ya. Kalau sudah 500 ketukan berarti Anda tekan tombol startnya, tapi nggak bisa sekali, tekan tombol startnya 2 kali. Ya. Start 2 kali berarti alatnya akan bergetar sendiri. Oke. Nanti di digital yang apa namanya angka itu Anda akan lihat dari 0 sampai 500 dia akan terus bertambah seperti jam itu loh, detikan atau stopwatch itu loh. 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 500 dia akan bergerak terus. Nah, begitu 500 sudah tercapai, alatnya akan stop sendiri. Ya, tadi teman Anda sudah bercerita kalau sudah ketukannya selesai, Anda harus mengamati dan melakukan pencatatan volume mampat. Ya, volume mampat adalah volume yang diperoleh setelah Anda melakukan pengetukan terhadap sampel Anda. Jadi ruang antar partikelnya itu sudah berkurang. Jadi partikel menempati apa namanya ruang-ruang yang sesuai dengan bentuk dan ukuran mereka masing-masing, gitu ya. Nah, Anda catat yang kita sebut dengan VF, yaitu volume final pada ketukan 500. Oke. Tapi pengujian tidak berhenti demikian. Kita yakinkan bahwa volume final itu adalah volume benar-benar akhir dari sampel Anda. Jadi tidak ada lagi ruang antar partikelnya. Jadi kita ketuk lagi dengan ketukan 750 kali. Ya, karena USB meminta ketukannya berikutnya adalah 750.
Nah, tadi kan Anda set adalah alatnya 500 ketukan. Kembali lagi, Anda harus mengeset alatnya menjadi 750 kali ketukan. Karena dia kan otomatis nih alatnya. Apapun yang Anda set, ya begitu dia kerjanya. Kan gitu. Jadi Anda harus menekan lagi tombol set. Ya, naikkan kursornya menjadi 750. Oke, jangan lupa tekan tombol set sehingga Anda bisa menaikkan, turunkan kursornya menjadi 750. Oke, kalau sudah digitalnya kelihatan, oh 750 ketukan, berarti tekan lagi langkah berikutnya lah tekan lagi tombol startnya 2 kali, sehingga alat bisa berjalan otomatis. Ya, kalau udah alatnya berhenti, setelah dia dapat 750 ketukan, jangan lupa mengamati dan mencatat lagi volume finalnya, volume mampat final pada 750 ketukan. Nah, tugas Anda berikutnya adalah apakah saya berhenti nih menguji atau saya lanjut pada pengujian berikutnya dengan ketukan yang lebih besar. Di USB dikatakan 1250. Hitung dulu nih volume final 500 ketukan itu misalnya 160. Sekarang volume final 750 itu 100. Bagaimana pendapat Anda? Kita ngomongin sekarang angka nih, teknis nih sekarang. Biar tidak hanya teoritis saja. Jadi volume final di 500 tadi itu Anda amati ternyata 160. Sekarang Anda melakukan pengetukan di 750, ternyata turun lagi nih volume finalnya di 100 ml. Apa yang akan Anda lakukan? Komang, Angelina? Yuk. Apa pendapat Anda? Tadi kan teman Anda sudah katakan, misalnya kalau selisihnya kurang dari 2%, saya hentikan. Kalau lebih dari 2%, saya harus lanjutkan mengetukan. Kan gitu nih, tadi teman Anda. Biar cepat nih, Anda biar bisa pretest. Ada yang mau? Izin masuk, Bu. Ya. Dapat, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Tias dari NIM 101. Menurut saya, jika dia dalam ketukan 750 didapatkan hasil 100, selisih 100 itu dilakukan pengetukan ulang, Bu, sebanyak 1250 kali. Karena dia kurang dari selisihnya itu lebih dari 2%. Ya, berapa selisihnya? Selisihnya 50, Bu. Kan harusnya dia tuh 2% itu maksimal 15. Sedangkan selisihnya itu 50. Makasih, Bu. 160 dikurangin 100, berapa selisihnya? 60, Bu. 60 per? 60 per 15. 15 seharusnya maksimalnya, Bu. Kok bisa 15? Gimana dapatnya? 2% dari 100-nya? 160. 2% dari 160 dong. Berapa? 32 gram, Bu. Mili, Bu. 32. Iya, 32. Nah, sekarang dia selisihnya 60. Berarti kan persennya lebih dari 2%. Ya. Maaf. Iya. Iya, bisa nggak ngitung kalian? Dari mana seperti tadi, ternyata ada yang nggak paham nih, yang namanya 0,1% dari 100 gram. Yang dikatakan 2% dari volume final awal itu adalah 2 per 100 kali 160 ml. Karena kan volume final 500 itu tadi 160, Anda amati. Ya kan? 2 per 100 dikali 160.
32/10, 3,2 harusnya. Jadi dia harusnya kalau volume final yang 750 itu harusnya 163,2 baru selesai nih. Paham? Paham, Bu. Paham nggak? Yang lain paham nggak? Jadi saya ngajarin nih seperti ngajarin anak matematika nih sekarang. Ya, kalau dia dapatnya volume final 750 163,2, oke, ternyata Anda amatinya 100 gitu ya. Jadi di situ sudah selisihnya udah banyak banget berapa persen. Jadi 60 per 160 kali 100 berapa persen. Oke. Jadi Anda harus melakukan prosedur yang ketiga lagi, yang 102,50. Demikian juga, kan kok 102,50 Anda amatin lagi, apakah dia selisihnya dengan yang 750, jangan yang 500. Ya, pengamatan berturut-turut ketukan, bukan yang ketukan awal. Dah, dari situ paham dulu? Dah, sudah? Yang volume ketukan terakhir itu yang Anda catat sebagai volume VF. Udah. Sudah dari situ paham? Paham, Ibu. Oke, dicatat ya. Begitu ya cara pengujiannya. Itu yang dimaksud dengan kenapa kita harus menguji 500, kemudian 750, kemudian kalau selisihnya lebih dari 2% harus mengulang lagi di ketukan yang lebih besar lagi. Ya intinya adalah kita mengetahui volume final benar-benar tanpa ruang antar partikelnya. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah kita harus lagi di atas 1,250 kalau selisihnya sekiranya lebih dari 2% lagi? Ya harus gitu. Nah, berapa yang Anda pakai? Misalnya Anda set 1.500, ya 1.500, tapi ingat dicatat. Apapun yang Anda lakukan harus dicatat. Jadi ini volume final ini kita peroleh dengan pengetukan sebanyak 1.500 gitu. Sudah? Paham? Ya, demikian ya. Oke. Sip. Jadi itu aja yang akan kita diskusikan hari ini, teknisnya, apa yang sudah Anda pahami atau belum pahami. Jadi saya declare, saya sudah kasih note kenapa, bagaimana gitu ya. Dan apa yang harusnya kita lakukan saya rasa sudah sangat jelas beserta contoh-contohnya. Jika kita dapat nilai segini, apa yang kita lakukan? Jika kita pakai gelas ukur sekian, harus kita letakkan di mana? Kalau kita letakkan di mana, kita harus set alatnya seperti apa gitu. Nah, itu pentingnya kita diskusi melalui Webex ini. Jadi gampang aja kita dapat ilmu dari mana aja gitu ya. Tapi tugas Anda adalah yang sudah kita dapatkan di OASA tolong dicek kembali, benar tidak seperti USP katakan. Kenapa itu Anda harus lakukan? Ya karena Anda nanti ujiannya mandiri gitu ya, tidak ada metode di depan Anda gitu ya. Tapi Anda harus tahu metode yang valid sesuai dengan kompendia seperti apa. Oke. Tugas Anda berikutnya adalah tadi saya di awal Anda harus memiliki yang namanya USP. Ya, mau tidak mau. Oke? Sudah ya? Saya rasa cukup diskusi kita hari ini. Jika ada ada yang belum dipahami, silahkan untuk berdiskusi kembali sesama kalian dulu, gitu ya. Nanti bisa Anda cek lagi di OASO, saya belum berhasil mengupload video yang tadi kita diskusikan secara lisan tadi, ada videonya. Kita set tombol metode, kita set tombol set, itu belum saya masukkan di OASO. Oke, bisa ditonton seperti itu. Kenapa kita harus belajar yang namanya tap density ini? Karena inilah alat yang Anda gunakan nanti di ujian apoteker. Oke, bukan alat yang punyanya UI, bukan alatnya punya ITB, enggak. Alat yang kita punyain. Bagaimana kalau kita tidak bisa pernah memegang alat itu, kita bisa lolos ujian. Jadi itu pentingnya kita belajar yang namanya praktikum parvis. Ya, bukan untuk S1 saja, tapi membekali Anda agar lolos yang namanya ujian kompetensi apoteker Indonesia.
Ya, oke. Saya rasa cukup ya 9.30 Anda bisa leave meeting sehingga Anda bisa mencoba menjawab di OASE, di situ ada pretest. Oke? Terima kasih, semoga Bu, kita Bu, dalam mohon keadaan maaf sebelumnya, ya. Bu. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin Bu, saya ingin mengkonfirmasi. Kemarin minggu lalu saat pretest sama Pak Agung, saya ada kendala Bu, dan itu sudah semua saya kirimkan konfirmasinya ke Pak Agung. Kemudian Pak Agung bilangnya mau mengirimkan Iya, ya kembali. udah. Sudah. Ya. Sudah, Pak Agung udah cerita. Oke? Ya, saya sudah cek di OASE. Baik Bu, apa saya boleh pretest kembali Bu, apa pakai nilai itu saja? Nggak usah. Dah, cukup. Iya, terima kasih Bu. Oke, kita bicara Webex ini melalui diskusi hari ini. Ada masalah lagi tentang kompresibilitas? Ya. Nah, nanti kalau pretestnya kalau di set 9.30 sampai dengan 10.30, kalau Anda akses di luar itu udah nggak bisa lagi, udah hilang kuisnya ya. Itu namanya sistem online UASE. Oke? Ya, silahkan Anda punya waktu sejam untuk mengaksesnya, untuk bisa menjawab soal sebanyak 1 kali percobaan, 10 soal ada di situ. Oke. Ya, terima kasih, tetap semangat ya. Kita belum bisa ketemu di lab untuk praktikum ini, tetap jalankan prosedur seperti ini dulu. Nanti mudah-mudahan di pertengahan bulan, karena udah ada izin rektor, kita bisa pertemuannya offline sebenarnya. Nanti kita bisa atur pembagian jadwalnya seperti apa agar tetap aman kita beraktivitas. Oke ya. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu.